ya bisa melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia umumnya. Kita rambut panjang, mukanya udah rusak, ya mungkin menampakkan diri dengan eksistensinya, kayak gitu, menampakkan diri sambil nolol gitu pas mandi. Sampurasun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cabai Merah yang Lada. Bersama saya dan kurang satu personil yang tidak bisa hadir karena ada keperluan pribadi katanya. Katanya ya. Si Gimbal. Bukan si Uye. Bukan, si Gimbal. Si Gimbal. Jadi di segmen kali ini masih di cerita mistis ya, dan kebetulan ada narasumber yang pernah langsung mengalami hal mistis ketika bekerja di luar Bandung. Betul ya? Oh, dengan siapa? Perkenalan dulu, Kang. Silakan, Kang. Kenalkan nama saya. Ya, agak keras suaranya, Kang. Kenalkan nama saya Agus. Ya, Agus Kempet. Agus Kempet. Agus Kempet itu yang untuk motor. Standar. Gitu ya. Siap. Ya, Kang Agus, ini langsung ke cerita aja biar nggak lama ya. Iya. Nah, jadi kebetulan di segmen ini kita langsung mengundang narasumber yang pernah mengalami hal mistis di suatu tempat. Dan saya belum tahu tempatnya di mana. Iya, sebelum ke cerita, ini pada pakai seragam nih, jadi saya mau nanya nih. Pulang kerja langsung Kang Agus ini? Pulang kerja. Pulang Kalau kerja. nggak gini nggak bisa nyangu. Apa nyangu? Nggak bisa nyangu. Dia juga sama pulang kerja ya? Mau kerja. Hah? Mau kerja. Edan. Mau kerja luar biasa benar-benar. Oke aja, langsung Kang Agus ya, gimana kisah mistisnya, ceritakan langsung ke teman-teman di sana biar nggak penasaran. Jadi kejadiannya di mana, silakan. Kejadiannya di Cibubur, Jakarta. Jakarta. Kebetulan waktu itu setelah diterima di satu perusahaan lalu ditempatkan di luar kota. Lanjut. Nah, ditempatkan di sebuah outlet yang bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Ya lumayan sih, jauh dari orang tua, istri. Itu sebuah beban mental yang harus dipersiapkan. Nah, karena waktu itu ditempatkan di luar kota, mikir nginepnya di mana nih. Ternyata setelah tanya-tanya sama kepala toko, ya udah nggak usah cari kosan, udah kami siapkan di sebuah perumahan, ya nggak jauh dari tempat kerja, ya sekitar 15 menitan lah. Ya oke, terima kasih Bu. Nah waktu itu pas pulangnya yang ikutlah untuk ke kosan tersebut. Ya alhamdulillah setelah diberikan sebuah kelebihan dari Allah SWT, ya bisa melihat sesuatu hal yang tidak bisa dilihat oleh manusia umumnya. Sepanjang perjalanan menuju area kosan tersebut banyak penemuan-penemuan yang berbeda. Ya, apakah perumahan tersebut bekas apa gitu. Karena kalau diceritakan sama teman-teman takutnya nantinya ngayal atau misalnya ada persepsi yang liar. Setelah tiba di kosan tersebut tuh kayak yang dingin karena depannya itu ditutupi ebeg. Ebeg tuh kayak bambu, anyaman bambu. Pas tempat jendela. Jadi pancaran sinar matahari itu tertutup ke dalam.
Oh iya. Jadi akhirnya si rumah tersebut dingin kalau menurut Agus kayak gitu. Ya dari kacamata penglihatan juga apa yang dirasakan. Nah setelah masuk kok ada yang janggal kayak gitu, ada yang janggal. Yang janggalnya pas sebelah pintu masuknya kayak gitu, kok ruangan tersebut tertutup terus kayak gitu. Karena pada waktu yang punya kosan itu yang ruangan ini nggak disewain. Kenapa Pak? Karena untuk gudang. Oh, alasannya seperti itu. Pas setelah masuk karena di ujungnya juga ada kamar yang nggak ditempati, katanya sih untuk nyimpen barang-barang khusus untuk yang kosan. Oh. Gitu. Pas masuk itu terlihat kelebatan, kayak naon ya. Oke. Nanya kan di sana tuh barengan 4 orang. Ada yang supervisor mainan, terus supervisor yang ada di store, Agus sendiri, sama yang satu wanita yang khusus untuk bagian makanan kayak gitu. Agus nanya, Pak, Bu, lihat yang tadi ada di dalam nggak? Kayak gitu. Karena kelihatannya nampak nolol gitu. Jadi ada seorang wanita, rambut panjang, mukanya udah rusak, terus kelihatan darah, kayak gitu. Lihat nggak? Nggak lihat, karena yang si wanita itu orang Betawi, jadi agak nyambung kalau misalnya bahasa Sunda cuman kasar. Oh iya. Gitu. Aya naon, nah gitu. Maneh nempo naon gitu. Kata si perempuan. Nah, bermain. Eta tadi nempo awewe di mana nu di ujung pintu. Piraku cenah sok ketempuan wae. Nah, udah aja gitu sana. Nah, pas masuk, pas udah di dalam dibagi-bagi kamar. Gitu. Ada yang di kamar-kamar itu ada yang ada pintunya, ada yang nggak ada. Karena di sana tuh 3 kamar, yang 2 nggak ada pintunya, yang 1 ada. Nah, yang 1 ini khusus untuk wanita itu. Karena Agus di sana namu kayak gitu, itu juga baru dikasih, makanya Agus tidurnya di tengah rumah kayak gitu, disediain untuk kasurnya. Pas mau mandi, nah supervisor yang 1 yang mainan, karena jika hanya lalaki tapi awe-awean gitu. Mulai. Nah, pas mandi gitu, mau mandi gitu, gerah. Pas mandi ngajorobok, ngajerit gitu. Teriak gitu. Ada apa nih teriak gitu. Karena kebetulan Agus, kalau yang wanita mah ada di kamarnya lagi ngedengerin musik. Kalau Agus sama yang 1 lagi yang supervisor store itu di luar lagi merokok. Masuk, ada apa? Ada kepala yang nolol. Ada kepala yang nolol muncul gitu. Ada yang nolol karena si kamar yang ditutup itu berseberangan dengan toilet. Nah, toilet itu sama kamar ada sekat ya sekitar 100 sentian lah. Itu berseberangan. Jadi lumayan gelap kalau dilihat ke atas mah. Nah, ada yang nolol, ada yang lihat mukanya kumaha hancur hancur gitu. Jadi seorang wanita mukanya berdarah ya yang Agus tadi lihat itu ya mungkin menampakkan diri dengan eksistensinya kayak gitu, menampakkan diri sambil nolol gitu pas mandi. Jigana ya
lalaki tapi jika awewe mantapnya manehna daek noong gitu. Oh, iya. Aneh gitu ngejerit. Nah setelah itu karena yang punyanya ya deket lah, ada kalau misalnya itu mah beda 4 rumah gitu. Langsung didatangin sama Agus sama yang supervisor, Pak ada kejadian ini gitu. Nah setelah itu baru si bapaknya cerita. Pak, mohon maaf sebelumnya, di sini tuh sebelumnya ada yang bunuh diri. Ada yang bunuh diri, wanita. Jadi wanita ini mau nikah, terjadi gitu, karena yang si cowoknya tuh sudah dijodohkan dengan cewek lain gitu. Nyamperin zaman Siti Nurbaya maksudnya masih kena ayah. Siti Nurbaya yang akhirnya meren saking ku cinta buka bucin gitunya. Jika nu eueuh lalaki deui gitu. Nah, akhirnya di sana ngegantungin pas di kamar itu. Oh, gantung diri. Gantung diri. Oh. Gitu. Dari digantung berarti pembunuhan kan? Ya. Digantungin. Jika baju digantungin. Gitu. Ya kejadiannya setahun yang lalu. Nah, gitu. Oh, masih baru-baru. Masih baru-baru. Nah, kosan ini tuh baru disewa, ada yang menyewa lagi sama bapak-bapak Setelah 1 tahun. setahun ini lewat. Oke. Karena sudah ditawarkan ke yang lain-lain, ke payu-payu cenah gitu. Arieu daraek cenah gitu. Ayeuna jero hate teh emangna polos gitu. Juga Surabi wae. Gitu. Oh gitu Pak. Kenapa tuh enggak dipakai acara selamatan atau ngaji-ngaji syukuran lah. Ya udah kayak gitu. Oh udah, bahkan sama ustaz-ustaz ya udah. Oh gitu Pak, berarti eta mah si anu mati di dinyana hayang di dinya Pak meren gitu. Ya nggak tahu juga Pak, kok Bapak bisa tahu nanya ke kami Ustaz. Oh jangankan nggak tahu cinta Pak, yang di belakang Bapak juga kan ada ayah teh nampak. Jadi daerah perumahan itu tadinya itu bekas hutan. Oh. Zaman baheulana teh Alipula. Alipula. Nya. Lain baheula Alipula. Nya Alipula. Alipat. Oke, lanjut. Jadi kata orang tuanya si bapak nu punya kosan teh, daerah perumahan tersebut tuh tempat pembuangan mayat-mayat. Gitu. Jadi ada wah Pak cinta asa serem oge gitu. Ya karena sekarang mah zamannya teknologi, jadi hal-hal goib itu teh asa kumaha gitu nya. Yang penting mah percaya we kana umur dah. Hirup mah aya 2 alam gitu. Nya positif berarti. Tapi Pak itu teh mengganggu cinta gitu. Mengganggu pas kita mau istirahat gitu. Ya itu mah dikembalikan lagi ke bapak-bapak kalau mau, kan itu juga harganya dikasihnya murah. Fasilitas disediain AC gitu. Nah, daerah Cibubur mah lumayan, beritna baradag paranas dinya gitu. Jadi kipas hiji nu leutik mah geus moal karasaeun gitu. Reungitna ge jiga nu ngajak karelut gitu. Pulang weh akhirnya. Nah, pas pulang sekitar jam 1 yang cewek itu teh mau mandir wae gitu. Da Agus tidurna di tengah rumahnya ke rumah hareudang. Paling
celana pendek jeung kosangsang tapi aku buku lucunya gitu. Dan dirontok ku si bapak tadi bolak-balik wae liatin gitu liatin teh jadi pas jika nu kumanya disebut napak dah henteu disebut ngapung ya enggak gitu karena terbang jalannya tuh ngalayang melayang kayak gitu. Sambil menatap ini teh anak kayaknya melihat jadi pas melayang sambil lihat ya kalau saya mah lamun normal mah nya udah kira aku nempo anu keur mah beungeut narusak gitu nya jeung garetihan da rambutna ge garetihan teh eta ngagantungna kumaha ditanya teh jangan ganggu atuh saya mau istirahat gitu. Kalau mau mah sok kue di sana yang di ujung ya si cewek itu teh akhirnya nurut diam aja di sana. Nah ada lagi yang si supervisor yang store keluar gitu. Keluar karena si pintunya nggak ditutup gitu tapi ada gorden gitu dia tuh mau ke air buang air kecil sekitar 1:30 lihat pas muka pas-pasan sama yang cewek itu ngajerit deui si itu teh keluar jangan auto frame keluar hari aku sih ngeliat Pak ada apa saya melihat wanita pakai baju putih ya badannya bajunya banyak darah mukanya hancur wah ini semua bener itu udah Pak sekarang mah kita ngaji karena yang satu non muslim yang itu yang story itu silakan Bapak baca-baca sesuai ajaran Bapak biar Gus juga ngaji kayak gitu ya beres aja Gus sama si Bapak itu berdoa sampai ngaji sampai jam 3 dilihat lagi si tetehnya udah nggak ada nah ada kejadian yang paling lucu di subuhnya terakhir jadi si bapak-bapak yang setengah cowok setengah cewek kan tidurnya teh tara pakai celana jadi kolor aja gitu wes lempak gitu. Tapi pakai sarung jadi ini kamar gitu. Ada lagi satu yang di sini nggak tahu kenapa kalau tadi mah yang kejadian pertama nongolnya di kamar mandi ayeuna nama nongolnya di lawang pintu gitu ngajerit deui jadi lain takut gitunya malah ketawana naon gitu jadi si bapak-bapak eta teh make sarung tapi disolendangkeun karena panik teh gitu bagus gitu teu nyadar eta manehna pakai selempak unggul gitu jadi pakai selempak unggul kerma dinu make kosangsang dadana berbulu dan juga keturunan Arab gitu ya lain Arabnya juga timur gitu juga timur leutik cungkring gitu pakai selempak aya naon ini lihat cewek yang tadi lihat di toilet opsia itu yang paling ketawa itu
si teteh yang satu tadi ngelihat yang si bapak-bapak eta. Jadi we asup deui geus teteh mendapir aku nempo kitu nya gitu. Ya eta kejadian lucu nama. Jadi ada kejadian seram tapi ada lucunya. Nah, besoknya udah beres, akhirnya kerja. Lalu bilang ke kepala toko, Bu, bisa nggak kita pindah kosan? Karena kosannya serem, terus hawanya juga dingin. Kayak gitu. Ya nanti dicariin gitu. Tapi daripada nyariin, mendingan tinggal aja dulu di sana. Karena kita lagi buat dan selesai, bentar lagi selesai di belakang toko mes ada. Oh ya tuh Bu, ya sekitar 1 bulan lah di sana. Jadi walaupun takut atau gimana, ya memberanikan diri lah. Ya karena tadinya belum biasa, akhirnya terbiasa walaupun ada penampakan atau gimana ya biasa-biasa aja. Nah pas 1 bulan kemudian mesnya jadi, kayak gitu di belakang samping kafe lah, kafe yang sering dipakai, sering syuting FTV. FTV di Cibubur. Karena setiap hari Minggu pasti aja ada artis FTV suruh di sana syuting kayak gitu. Ya lumayan lah perbaikan gigi kan ya. Nah kan bantu-bantu gitu, lumayan dikasih lah. Gitu. Kopi gratis, makan gratis dikasih. Nah sebelum pindahan, habis itu kesana dulu ngecek lah. Oh iya tempat ada peribahasa pindah dari kandang maung pindah ke kandang macan sarua kene gitu. Pas dilihat ini teh kayak pemakaman umum gitu, di pandangan Agus. Jadi 2 lantai, 1 lantai itu 3 kamar, terus toiletnya ada 2, ya, karena 2 lantai. Nah toilet yang di atas itu rusak. Si keran tapi belum dibenerin sama si tukang. Nanya ke si ibu yang punya toko, Bu ini tuh sebelumnya bekas apa, nggak tahu. Karena sudah dibangun ya bertahun-tahun, akhirnya sekarang baru beres gitu. Ya lumayan lah, enak lah. Dapur ada di lantai 1, lantai 2 nya juga ada. Cuman di kamar yang paling ujung, di lantai 2 paling ujung itu hawanya beda. Jadi ada seperti laki-laki, kepalanya tuh jika nu kumanya jika nu dikadek. Jadi gitu, matanya nggak ada, tangannya aplek-aplekan segini, ngaplek. Nah ditempatinya tuh sama yang tadi teh anu setengah aww setengah lagi supervisor itu kayak gitu. Karena yang di rumah yang di tempat pertama itu sama kepala tokonya deket. Yang kamar kedua itu sama supervisornya yang tadi, terus yang 3 sama yang beda lagi lah, karena di sana beda-beda. Bagus juga karena baru mengetahui, cuman sebenarnya tuh di sana tuh khusus untuk supervisor semuanya. Karena si perusahaan ini dengan yang punya store-nya itu masih ada kerabat. Ya akhirnya orang mah ngesuai duluran bareng-bareng sok kayak gitu, hitung-hitung nulungan gitu. Ya sama masih yang store headnya itu masih orang Sumedang. Gitu, jadi asa panggil izin dulu.
Akhirnya ditempatin di kamar yang kedua di atas. Nah kamar yang paling ujung sebelah sini itu sama supervisor parkir. Supervisor parkir. Pas hari pertama belum ada kejanggalan. Tepatnya itu pas hari ketiga. Karena kan tutup toko itu jam 10. Jam 10. Nah, yang setengah wanita setengah pria ini pulang duluan ke sana pas ke toilet. Katanya toiletnya yang di atas sudah dibenerin. Sudah dibenerin. Sana aja pas mau buang air, ngeden gitunya. Buang air besar gitu. Memang mesti dibenerkeun gitu. Nah, pas pertama mah ngocor si air kerannya tuh. Pas terakhir nah eta ngocor di berhenti. Dari kita mah berpikirnya nyameren mesinnya berarti ya. Melihat yang tadi yang laki-laki yang laki-laki yang bekas dikadek tangannya ngaplek gitu. Pas depan tangga. Jadi kan pakai nanti hand railing murah-murah. Handle besi. Pas handle besi nate aya turunan tangga. Pas depan tangga eta di sini muka toilet, pintu keluar toilet. Pintu keluar toilet gitu. Lucu oge ya kejadian teh. Jadi caina teu pinuh. Lah seri heula. Gak penuh airnya. Airnya itu nggak penuh, jadi nggak bisa menyiram yang cebok bersih. Gitu. Cebok bersih. Ngajerit deui, yang ngajeritnya mata apal. Cuman pas kita pulang ke sana, pas pintu masuk keluar dari si mes itu, dia tuh kayak yang ketakutan, gemetar gitu, nggak deg-deg, shock lah, ngecek bahasain namanya, shock gitu. Pak ada apa? Tadi melihat cowok gitu, mukanya rusak, kecek menenana rusak, makanya daur tikadek, jeung tangannya kayak yang bekas kepotong, gitu. Di mana? Tuh di sana, pas di tangga, pas tangga. Gitu. Nggak fokus ngedengerinnya, nggak fokus, karena fokusnya ke aroma yang lain. Ke aroma yang lain. Ya teh, cinteh. Ongko serem tapi irungnya asa seket. Seket itu. Pak, hari Bapak tadi habis ngapain? Kamu teh habis BAB nah gitu. Atau gimana? Iya. Cewek cing bersih gitu. Iya melengir gitu. Gitu nyamperin kata si cewek yang tadi orang pertama, ya Pak, cenah kalau itu teh bersih, cenah gitu, nggak enak, cenah. Ya masuk we ke toilet yang pertama. Gitu. Berselang dari hari ke hari, gitu. Banyak kejadian, khususnya di yang kamar pertama. Kejadiannya waktu itu tuh 1:30 pada waktu hari malam Jumat. Pas Kliwon. Jumat Kliwon. Yang salahnya sih bukan salah karena mungkin dengan budaya. Kalau Gusma setiap malam Jumat Kliwon teh suka bebakti, ngebakar minyak gitu. Ya mungkin bagi sebagian orang untuk menghirup bau yang tidak umum itu kayak yang ganjil. Pas waktu itu jam 1 langsung bakar karena alhamdulillah itu tuh pemberian minyaknya tuh dari
guru ya guru ngaji yang ada di Sumedang ya hitung-hitung babakti kayak gitu kan karena budaya sambil ngaji tawasulan kayak gitu sambil bakal menyan. Nah, pada waktu 1:30 ternyata ada datang sebuah eksistensi makhluk yang berbeda gitu. Tepatnya di kamar yang pertama yang ditiduri sama si Tete kayak gitu. Teriak juga kayak gitu, teriak keras terus gemetaran, cek bahasa lain mah shock ya, shock nanya semuanya kayak gitu, karena kayak yang seperti nggak bisa ngomong, gagap kayak gitu. Nah, kejadian tersebut itu masih ada sosok makhluknya di dalam kamar tersebut kayak gitu. Cuman karena nggak lihat barangkali ya orang lain keluar, kalau Gusma melihatnya ke dalam kamar. Ada apa kok bisa menjadikan sebuah kejadian yang tidak lazim? Ternyata setelah dilihat lagi, kamar pertama itu adalah sebuah pintu. Jadi pintu masuk gerbang. Jadi pintu masuk, ini tembok. Ternyata ini teh bukan tembok. Ternyata itu teh pintu gerbang untuk ke belakang. Ada sebuah Ruangan lagi. kerajaan lah. Dimensi Dimensi. lain, pintu ke dimensi lain. Nah, sering ke sana keluar masuknya. Kayak gitu. Iya. Nah, sosok yang terlihat sama Agus itu adalah sebuah anak kecil. Sebuah anak kecil itu lumayan itu rada kejet, rusak. Jadi kayak yang bekas ke ini apa? Kegeleng kereta, Ya, kecelakaan. Jadi si bagian tubuhnya, dalam tubuhnya itu keluar, ngerambai. Kakinya itu patah, kayak yang patah tapi masih ngaplek, kayak ngaplek. Kepalanya jadi disebut hancur, enggak, cuman si otak-otaknya tuh berceceran di mukanya dan nggak berjalan, tapi kayak yang ngesot. Kayak ngesot. Jadi ini pintu kamar, ini jendela nako, ini kasur. Nah, si penampakannya itu di sini. Nah, kebetulan tidurnya si Tete itu tuh kepalanya di sini. Jadi ngeliat. Jelas Pas. gitu. Aduh, sana gitu. Oh, ternyata karena si anak kecil itu tuh masih ada di sana. Gitu. Jadi masih diam gitu. Pas Agus lihat. Terus aromanya tercium aroma bau amis kayak gitu, bau amis. Terus ada air seni, ceceran air seni Di dalam kamar itu. di dalam kamar, pas di pojok dinding. Masih segar. Kirain si Teteh yang ngompol di minyak karena takut mungkin. Padahal bukan si air seni itu. Air seni itu ya disangkanya mah, kata yang teman-teman yang lain, bahwa si Teteh ngompolan idinya terkencing. Tapi lamun terkencing kan aneh gitu kan, harusnya mah yuk pintu masuk harus langsung keluar. Ngapain gitu ada air kencing di sini, nggak masuk akal banyak. Kalau misalnya takut mah. Terus kalau misalnya dia ketakutan terkencing beren aya ceceran air seni keluar gitu ya, kan aneh gitu. Itu
kejadian pertama. Kejadian kedua itu si tetehnya di sana, ya tidur lagi di sana kayak gitu. Ya berselang berbulan karena Agus di sana tuh 8 bulan. Oh, 8 bulan itu. 8 bulan dan banyak kejadian-kejadian lain. Dan satu lagi yang paling menyeramkan itu sama. Tapi tempatnya di kamar yang kedua. Oh, beda kamar. Beda berarti. kamar yang ditempati sama supervisor, supervisor toko. Dia tidur karena orangnya tuh gimana ya? Sompral kayak gitu. Karena kan sering gantian. Jadi diputer. Misalnya yang dari Cibubur ke Jakarta, diputer yang dari Jakarta ke Cibubur kayak gitu. Nah, di rolling. Si supervisor itu mah beda sifatnya, kayak yang sompral. Pas juga kejadiannya pas hari malam Jumat. Kalau itu malam Jumat pon kalau nggak salah, pon sama setiap jam 12 harus subuh babakti gitu. Yang barangkali mengundang atau gimana ya nggak tahu, dah tujuannya Agus mah lempeng we babakti gitu. Jadi si sorenya tuh kayak yang lawan nantang, wah cenah naon dah mau apa di terus gunung kitu Kayak nggak akan mati. nggak akan mati cenah gitu. Ya di Agus mah sudah ngasih tahu nggak baik ngomong sompral Iya. gitu. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Kejadian pertama pada waktu dia buang air kecil sekitar jam 10:30 gitu. Karena Agus mah biasa tidurnya kan suka subuh sekitar jam 2, setengah 3, ya kerja masuk jam 6. Karena Agus prinsipnya kuat lemahnya kurang tidur itu sudah ada yang mengatur kayak gitu. Nah, sudah yang mengatur yang di atas. Jadi walaupun misalnya kita tidur setengah jam nggak tidur, itu mah udah ada yang mengatur, yang menguatkan dan yang melemahkan kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, lempeng we kadinya. Pas kejadian itu ngerokok udah beres sekitar jam 10:30, ngelihat si bapak-bapak itu teh kayak yang ada yang nyuntrungin, ada yang dorong pas di keluar toilet gitu. Kalau Agus mah ngelihatnya yang ada yang ngedorong, tapi hari si bapak itu mah nyangkanya Sandung. kepleset, Oh, gitu. kepleset. Kepleset kan bekas dari toilet, kepleset biasa-biasa aja gitu. Tapi kerasanya ya mungkin ngerasain kayak yang ngedorong gitu, ngajonglokin Iya. gitu. Ngomong berani-berani gitu, ayo senang gitu, kalau mau mah tunjukin. Nah, gitu. Ya mungkin yang penampakannya juga nggak langsung bereaksi. Nah sekitar udah jam 12, kejadiannya sama 1:30, tidur di sana, tidur biasa, pintunya dikunci, AC. 1:30 pas Agus makin suara sambil bakar-bakar menyan, ada yang seperti menjerit-jerit, tapi menjeritnya juga menjerit kesakitan, Meringis. Ya, merintih gitu, merintih. Pas Agus lihat ke bawah, ternyata si Anya tuh lagi digusur. Siapa? Si bapak itu Oh, yang lagi digusur, diseret. diseret. Jadi diseret, pas tidurnya itu diseret, dijedugun, bleduk gitu. Tapi nggak ada yang ngedenger. Yang anehnya tuh nggak ada yang ngedenger gitu. Dah pas udahnya mah ngomongnya tuh udah teriak mah cenah keras, tapi dah nggak kedengar. Padahal si tiap kamar tuh disekat kayak triplek, tapi si ujungnya tuh ada celah. Pasti kalau misalnya ngobrol kasarnya pelan-pelan juga kedengeran gitu kan, aneh gitu.
Agus ke bawah kok ada yang ngejerit-jerit, teriak-teriak gitu. Pas Agus manggil ke yang di sini supervisor parkir, terus yang ke sini yang supervisor yang mainan, yang di sini lagi gitu. Diketok-ketok pintu tuh. Pak, ke bawah yuk. Itu supervisor store kok teriak-teriak gitu. Teriak apa? Agus, nah kok kita nggak ngedenger gitu. Nggak ada apa-apa kok, nah gitu. Aneh-aneh aja, nah gitu. Dasar, nah gitu orang Sumedang lagi gitu. Ya udah sekarang mah yuk kita turun, kita cek ke sana ya gitu. Kebetulan pas turun ke bawah si apa itu teh jendela nakonya itu nggak dikunci. Untungnya tuh jadi bisa ngebuka pintunya di kodok, Ya. kodok Lewat jendela gitu ya. lewat jendela gitu. Nah sudah nggak sadarkan diri, Oh pingsan. pingsan, sudah nggak sadarkan diri, bajunya kayak yang di Cakar. acak-acak kayak gitu, terus kayak yang bekas mana teh cakaran, terus ada bekas rambut nyamperin di jenggut, nggak tahu di mana itu nggak sadarkan diri. Terus ada giginya juga yang patah berceceran kayak gitu, karunya teuing dedeh gitunya. Nggak sadarkan diri. Aneh kenapa nih kok orang di kamar tidur tapi kayak yang disiksa gitu. Kelihatan di pojok yang di sini karena ini pintu, ini kaca nako, ya dinding gitu. Nasi bapak-bapaknya itu di pojok sini, nggak di pojok sih dah, itu sambil tidur ke kepalanya tuh kayak yang dijeduk-jeduk gitu. Nah yang di pojok sininya itu ada kayak yang gede tinggi nyalamun ieu mah lah sahan pemain anu dina ieu teh Fast and Furious teh Penisel. Drop. kadrok badag berbulu pakai pakaian yang kayak di kerajaan jika nama meren algojona eta teh nya atau penjaganya tuh gimana gitu. Bawa jadi kayak yang apa itu teh tongkat tapi aya di talian kurante dililit rantai tapi di ujungnya ada bola yang kayak tajam gitu jika cucukan kayak gitu. Iya. Gendir. Jika nya gendir lah gitu. Aduh cinta disiksa ieu karunya antakna ulah sompral ditarik lah gitu ya. Itu mah sampai dirawat dan kejadiannya sih nggak tahu kenapanya kata orang lain aneh gitu. Aneh karena kan dia juga sering minum, disangkanya mabok gitu, disangkanya mabok. Tapi kan satu hal keganjilan kalau misalnya dia mabok terus meracau, masa nyuek Iya. bajunya Baju terus rambutnya dijenggut kan aneh kayak gitu. Nah setelah dari sana karena 3 bulan berselang terus kejadian aneh, akhirnya kami pengajian sama yang di belakang toko. Jadi mengundang ketua kokolot. Ternyata setelah diceritain bahwa ngebangun yang mes itu tuh nggak sampai karena itu sudah dibeli tanahnya gitu, nggak murah mah nanti. Kalau dalam budaya mah nyimpen celikatel atau selamatan lah, selamatan kuburan lah. Karena itu teh bekas kuburan masal. Nah setelah
melakukan pengajian setiap hari Jumat, terus jangan sompral, terus menjaga kebersihan. Di sana ada jaroro. Akhirnya ya aman-aman aja, paling ada yang kelebatan aja, Ganggu. tapi nggak ganggu. Kayak gitu sih. Itu mungkin di daerah Cibubur ya. Daerah Cibubur. Jadi cerita yang kosan pertama dan yang mes kedua itu sama masih di Cibubur juga itu. Masih di Cibubur. Masih di Lokasi yang Cibubur. sama. Lokasi yang sama. Lokasi yang sama, cuman kalau ke yang kosan pertama mah kan masuk perumahan ya sekitar 15 menit lah jalan. Oke. Jadi ada yang mau disampaikan? Ada sih, berarti kedepannya kalau cari kosan itu yang tergiur yang murah. Tidak ada apa-apa tuh. Berarti ada tanya gitu ya. Kenapa Iya. kosan itu murah gitu kan? Murah udah murah, lama lagi. Lama Biasanya lagi. kan yang murah itu sebentar. Iya. Short time. Udah apalagi? Lupa. Apalagi? Enggak ada. Ahmad ada yang mau disampaikan dari cerita yang Kang Agus sampaikan? Tertarik yang untuk dimensi lain. Oh, pintu dimensi lain. Oke lah, itu mah bisa diobrolkan. Mungkin kan itu pasti panjang lagi ceritanya kalau misalkan kita menuju ke cerita dimensi lain. Jadi untuk cerita sekarang, Kang Agus terima kasih ya Siap. sudah mau menyempatkan waktu datang ke sini. Sama-sama. Banyak hikmah yang kita ambil dari cerita Kang Agus ya. Jadi pada intinya itu kembali ke cerita yang kemarin-kemarin. Adab dan etika harus dipakai. Mau bagaimanapun kita di dunia ini berdampingan dengan makhluk yang seperti itu, dengan hal-hal yang gaib gitu kan. Jadi bukan hanya manusia, hal yang gaib itu ada gitu di dunia ini. Mau kita tidak percaya, mau anda tidak percaya, mau percaya, tetap etika yang dipakai. Jangan sampai terlalu menantang. Gitu. Jadi kan mereka juga punya amarah seperti manusia. Mereka juga ingin dihargai sama, layaknya seperti manusia. Seperti itu. Jadi sampai sini ya, nggak ada lagi. Ya next kalau mau nanya lagi ke Kang Agus nanti jadiin konten lagi aja tentang dimensi itu. Karena memang karena memang yang saya tahu dimensi kerajaan goib itu memang ada. Itu dimanapun itu, kalau misalkan kita punya IndiHome Indigo punya IndiHome pasti bisa merasakan atau melihat gitu Ahmad ya. Jadi next itu sama Kang Agus. Yang tertarik itu selalu dimensi lain itu identiknya dengan kerajaan. Karena pada dasarnya Indonesia itu adalah daerah kerajaan, negara kerajaan. Sunda Island, Sundaland. Sundaland. Oh itu jadi ke buhun-buhun ke sejarah tuh panjang deh ya tuh cerita. Mungkin sampai sini dulu Kang Agus, terima kasih sekali lagi Jay Ahmad dan jangan lupa terus support Cabai Merah biar makin lada dan makin profesional ke depannya dan tunggu cerita mistis di next konten, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.